Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pendengar setia Wonogiri TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dalam kajian ngaji turos, kitab turos, kitab dengan judul Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang dinamika kontemporer atau problematika kontemporer ekonomi syariah yang ada di dunia, khususnya di Timur Tengah. Kemudian dicoba untuk dirangkum dalam sebuah catatan, dianalisis secara mendalam, mulai dari kajian literatur sampai analisis bagaimana hujjah atau argumentasi yang dibangun berdasarkan dari kitab suci Al-Quran maupun dari hadis dan juga fatwa-fatwa ulama. Kitab ini ditulis oleh seorang tokoh Muslim yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Bahkan beliau masuk dalam jajaran salah satu dari 10 tokoh Muslim paling berpengaruh di awal abad ke-21 ini. Beliau adalah Profesor Dr. Abdullah Mahfud bin Bayah. Beliau ini berasal dari negara Afrika Utara, negara yang kecil, miskin, negara yang akrab dengan peperangan, namanya negara Mauritania. Tapi ada salah satu daerah yang sangat dikagumi oleh banyak orang karena ada daerah itu kecil, seperti terisolasi dari dunia luar, tidak terkontaminasi dengan kebudayaan, akhirnya melahirkan generasi penerus yang masih unggul, bibit-bibit unggul di satu daerah di Mauritania ini, karena daerah ini dikenal di seluruh dunia sebagai pusatnya anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran sebelum mereka balik. Jadi kalau ada anak-anak yang usianya itu kecil atau mungkin dia beranjak dewasa kok belum hafal Al-Quran 30 juz, dia malu. Itu budaya di situ. Jadi sangat bertolak belakang dengan budaya-budaya yang di sebagian besar daerah yang lain. Ketika yang lain itu kemajuan teknologi itu tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang unggul. Tapi di sini di Mauritania, meskipun alat telepon seluler itu masih jarang, tetapi budaya membaca, budaya menghafal, budaya pembelajaran itu masih sangat bagus sekali. Nah, Abdullah bin Bayah ini lahir di situ, beliau berkembang, tumbuh di situ, sampai akhirnya beliau ini menamatkan pendidikan hingga karirnya sampai yang tertinggi di Mauritania, termasuk salah satu dari tokoh yang berhasil mendamaikan di negara itu. Kemudian
Setelah negara Mauritania ini tidak berperang, beliau ini hijrah ke Saudi Arabia untuk menyebarluaskan ilmunya ke kampus-kampus di Saudi Arabia ini, kampus-kampus yang sangat terkenal, misalkan seperti Ummul Qura, seperti Muhammad bin Saud, dan yang lain-lain. Ini Fakultas Al-Madinah, Universitas Al-Madinah. Ini juga beliau ini mengajar di sana, menjadi guru besar di sana, dan menyebarluaskan ilmunya. Ketika beliau ini aktif di dunia pendidikan, sering mengisi kajian-kajian dan seminar, diskusi dengan banyak orang, beliau ini mendapatkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari berbagai macam diskusi, hingga akhirnya lahirlah kitab ini yang disebut dengan Maqasidul Marqiat, Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqiat. Salah satu buku yang dianggap sebagai masterpiece-nya Abdullah bin Bayyah, karena buku ini ternyata pertama kali dicetak, meskipun ini berbahasa Arab, ini pertama kali dicetak langsung bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu diterbitkan oleh salah satu penerbit di London, Inggris. Karena memang mutunya yang sangat tinggi, sehingga penerbit dari Inggris ini, dari London, ini berkepentingan atau tertarik untuk menerbitkan bukunya ini. Alhamdulillah buku ini sudah menginspirasi kita semua, terutama saya. Setiap ngaji rutin kitab Turos selalu membedah kitab ini, mulai sejak mungkin awal tahun 2020-an hingga sekarang, dan masih berlanjut terus. Ini membuktikan memang buku ini sangat penting sekali. Hanya saja versi bahasa Indonesianya yang belum ada. Yang setahu saya versi bahasa Arab dan versi bahasa Inggris itu sudah ada. Saya bahasa Arab itu sudah punya karena menjadi salah satu buku rujukan utama dalam disertasi saya. Tahun 2019 saya mencari buku ini, di Indonesia belum ada. Kemudian waktu itu saya belum begitu populer terkait dengan marketplace atau jual beli di Shopee, Tokopedia, atau yang lain-lain. Saya belum familiar dengan itu, sehingga pada tahun bukan 2017 ya, saya awal-awal di program doktoral itu di 2016. Itu belum familiar dengan itu, sehingga saya mencari buku ini karena akan saya jadikan sebagai salah satu sumber utama di disertasi saya. Ketika saya berkunjung ke Turki, di Istanbul, itu di buku-buku yang besar menjual buku-buku literatur dari berbagai macam disiplin ilmu, saya tanyakan itu ke penjualnya, ternyata tidak ada. Dari toko satu ke toko lainnya tidak ada. Ketika pas saya umroh itu juga di Makkah, bahkan saya taksi dari Masjidil Haram itu sampai ke daerah Aziziyah, dekatnya dengan Mina, yang di situ ada salah satu toko buku, toko-toko kitab yang dianggap paling besar di Mekah. Itu ternyata juga tidak ada. Di Madinah itu juga tidak ada, padahal orangnya tinggal di situ. Setelah saya selidiki, saya tanya, ternyata memang karena kitab ini itu diterbitkan oleh di London, sehingga belum begitu banyak diperjualbelikan di Makkah dan di Madinah. Waktu itu dari hasil penelusuran saya. Akhirnya saya meminta teman saya, kebetulan teman saya yang masih ada di Kairo, di Mesir, untuk mencarikan buku ini. Dan alhamdulillah ada di salah satu toko buku yang besar, namanya toko kitab Darul Hadis. Itu tempatnya
buku-buku percetakan dari Darul Hadis, dan juga menjual dari kitab-kitab dari seluruh kitab-kitab yang ada literatur di berbagai penjuru dunia. Itu dijual di situ. Ma'radul Kutub, ada semacam book fair sangat besar sekali di Mesir, di Kairo setiap tahun, biasanya itu di bulan Februari atau Maret. Nah, waktu di situ ternyata ketemu. Akhirnya saya beli. Waktu itu masih agak mahal memang, tetapi karena saya sangat membutuhkan untuk disertasi saya beli. Dikirim dari Mesir, kemudian sampai ke Indonesia, saya pelajari, saya bedah. Akhirnya saya tulis sebagian untuk data dalam disertasi saya. Sampai akhirnya disertasi saya itu selesai. Ketika itu saya ajukan ke promotor saya dan diujikan di depan para penguji. 6 penguji sepakat bahwa terma maqasid muamalat itu belum pernah ada di manapun di Indonesia itu. Saya termasuk orang yang mengenalkan terma atau diksi maqasid muamalah. Kata beliau-beliau itu, belum ada itu. Yang ada itu maqasid syariah. Yang ada itu al-maqasid al-muta'alliqah bil maliyah. Yang ada itu adalah al-maqasid an-najiyah lil muamalah. Semuanya itu tidak mengatakan maqasidul muamalat. Nah, ini adalah diksi pertama. Saya waktu itu juga ditanya, Anda membuat diksi ini itu dari mana? Kalau tidak ada sumbernya, maka tidak boleh. Karena Anda belum guru besar. Kalau Anda sudah profesor, guru besar, boleh membuat diksi yang baru karena keilmuannya. Itu secara akademik diperbolehkan. Tapi kemudian saya tunjukkan ini buku pertama yang menginspirasi saya. Kemudian judul disertasi saya itu adalah Maqasid Muamalat, sehingga disitulah muncul pertama saya yang menggunakan diksi ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan akan menjelaskan terkait dengan kritik dari Abdullah bin Bayyah dalam kitabnya Maqasid Muamalat ini terhadap praktek keuangan syariah kontemporer. Praktek keuangan syariah kontemporer di Indonesia ataupun yang ada di belahan dunia. Karena ingat, pertama kali ada bank Islam di dunia ini itu bernama Mit Ghomer namanya. Mit Ghomer itu pertama kali ada bank syariah di Indonesia, di dunia, yaitu tepatnya bank syariah yang ada di Kairo, Mesir. Itu pertama kali ada bank syariah. Setelah itu nanti disusul ada Faisal Bank, namanya Bank Faisal. Kemudian ada Bank Faisal, ya, bukan Mas Faisal terus dipanggil sama orang-orang Jakarta itu kan panggilnya kan Bank Faisal, bukan. Sebetulnya nama banknya itu adalah Faisal. Kenapa Faisal? Karena ada dulu salah satu tokoh yang dianggap sangat berjasa, namanya itu adalah Faisal, sehingga nama itu dijadikan sebagai nama bank di Mesir, dan itu besar sekali, namanya Bank Faisal. Itu pertama. Terus kemudian merambah ke Timur Tengah, di Jordan, kemudian di Saudi, kemudian di Kuwait, kemudian menjamur sangat banyak sekali di Uni Emirat Arab, bahkan di Dubai itu juga sangat banyak sekali bank-bank syariah. Kemudian baru ke Indonesia. Indonesia pertama kali ada bank syariah itu adalah bank muamalat. Nah, pertama itu adalah bank muamalat. Itu bank syariah pertama di Indonesia pada awal 90-an. Tapi agak telat itu memang, ya. Kalau di Mesir itu sekitar 86. Mungkin belum lahir, ya, kalian belum lahir. Nah, ini sejarah sedikit. Kemudian setelah maraknya bank-bank syariah ini, ternyata praktek dari bank syariah ini itu dianggap agak sedikit berbeda dengan pertama kali dimunculkannya bank syariah. Pada awal mulanya bank syariah itu dikehendaki agar semua yang dipraktekkan di bank syariah itu tidak keluar dari rel fikih muamalah, atau tidak keluar dari aturan bank-bank
tidak keluar dari aturan dari hukum-hukum di fikih muamalah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ternyata bank-bank syariah itu tool atau alatnya atau pirantinya yang digunakan itu ternyata masih sama dengan piranti yang digunakan di bank konvensional. Sehingga ini menjadi satu permasalahan. Saya contohkan di bank syariah itu ketika menetapkan margin, ketika menetapkan keuntungan, itu ternyata masih menggunakan basisnya itu masih menggunakan dengan adanya resiko, kemudian menetapkan dengan adanya BI rate atau acuan bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Kenapa? Karena bank sentral itu mengharuskan bahwa suku bunga itu tidak boleh keluar dari ambang batas minimal dan tidak boleh melebihi dari ambang batas maksimal. Sehingga setiap bank yang ada di Indonesia harus patuh, tidak pandang apakah itu bank syariah ataupun bank konvensional. Sehingga hal ini yang menjadikan mau tidak mau bank syariah harus menyesuaikan dengan peraturan ini. Karena kalau tidak patuh tentu berakibat terhadap dicabutnya izin operasional bank syariah. Oleh sebab itu, makanya ketika menetapkan seperti tadi margin itu masih ada menggunakan resiko, kemudian menggunakan acuannya BI rate, terus kemudian ada komponen-komponen yang lain seperti misalkan biaya operasional dan yang lain-lain. Sehingga ini masih salah satu kesamaannya. Kemudian lagi ketika di situ ada mekanisme bagi hasil, itu istilahnya di bank syariah. Kalau di bank konvensional itu bunga, kalau bank syariah itu istilahnya adalah bagi hasil. Bagi hasil itu misalkan ada seseorang yang dia ini datang ke bank untuk pinjam uang. Ini kalau di dalam bank konvensional maka ada orang pinjam 1 juta, itu kalau dikembalikan diangsur selama 3 bulan itu menjadi 1.150.000 misalkan. Jadi setiap bulan itu bank mendapatkan margin dari 1 juta itu sekitar 50.000. Dan itu diangsur selama 3 bulan. Berarti tiap bulannya itu dia akan mengangsur 350.000. Nanti kemudian akan ditambah marginnya tadi dan itu diangsur selama 3 bulan. Totalnya itu menjadi 1.150.000. Ini kan ada tambahan 150.000. 150.000 itu namanya adalah bunga. Kalau di dalam syariah itu disebutnya adalah riba. Ya, disebutnya riba. Kenapa? Karena 150 ini ditetapkan berdasarkan utang piutang. Tadi kan dia pinjam 1 juta, terus kemudian dikembalikannya 1.150.000. Jadi kalau setiap ada utang piutang, kemudian pengembaliannya itu ada kelebihan, itu disebutnya riba. Masuk dalam kategori riba qard. Kemudian karena riba itu dilarang di dalam Islam, bank syariah ini harus punya argumentasi bagaimana ketika bank ini dia membuat kebijakan untuk bagi hasil atau keuntungan, ini tidak boleh menggunakan sistem riba. Sehingga ketika di bank syariah itu namanya tidak bunga tetapi adalah bagi hasil. Nah, terus kemudian akadnya juga dibedakan. Kalau di bank syariah itu istilahnya adalah kreditur dan debitur. Kreditur itu siapa? Kreditur adalah pihak bank, kemudian debiturnya adalah pihak nasabah. Sehingga nasabah yang pinjam 1 juta kepada kreditur itu akan diwajibkan untuk dalam pengembaliannya ada kelebihannya, yaitu 150.000. Itu namanya kreditur dan debitur. Tetapi kalau di bank syariah itu tidak boleh, karena itu nanti masuk riba, sehingga harus menggunakan akad yang namanya misalkan 1 juta itu digunakan untuk apa? Akan ditanya. Kalau itu digunakan untuk membeli handphone misalkan, smartphone, maka nanti akan diakati dengan akad murabahah.
Jadi prosesnya adalah handphone itu akan dibeli atas nama bank, kemudian setelah dibeli oleh bank dijual kembali kepada nasabah. Kalau begitu ada transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli mengambil keuntungan itu adalah diperbolehkan. Sehingga meskipun sama-sama 1 juta kembali 150.000, tetapi yang bank syariah menjadi halal, menjadi mubah, boleh. Tapi kalau di bank konvensional menjadi haram. Karena yang bank konvensional itu menggunakan sistem namanya riba. Kalau di bank syariah tadi menggunakan sistem namanya jual beli. Dan keuntungannya itu disebut dengan bagi hasil. Nah, itu gambarannya begitu. Di kitab Maqasidul Waqiat wa Marasidul Waqiat, saya baca sedikit biar mendapatkan keberkahannya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Pada halaman 213, al-bahsu ar-rabi' at-ta'amulu ma'a syarikatin taqumu bi'a'malin masyru'atin wa tata'amalu ma'al bunuki bil fawaidi. Pembahasan yang keempat itu adalah berinteraksi dengan bank-bank yang dalam prakteknya itu menerapkan sistem riba. Karena ada fawaid, keuntungan, margin. Sistem ribawi. Kalau ada kata-kata riba dan kata-kata ribawi itu harus dibedakan. Ya, harus dibedakan karena itu bahasanya sensitif. Cuman beda satu riba, satu ribawi. Itu dua hal yang berbeda. Karena kalau ribawi itu belum tentu haram dan itu bisa menjadi halal dan boleh. Tapi kalau riba itu dikemas apapun tetap haram, tidak boleh. Jadi bahasa Arab itu juga sensitif. Sama dengan misalkan di bahasa Inggris. Ketika kamu menggunakan sebuah kalimat together dengan together, itu tulisannya kan hampir sama ya. Together dengan together. Itu kalau kamu penekanannya together itu tentunya berbeda. Artinya dengan together. Meskipun itu kalau kamu amati dalam tulisannya itu sama nggak itu? Nah, sama kan? Seperti itu. Jadi ada perbedaannya juga. Ini adalah keunikan dari bahasa gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya sama juga. Bahasa Indonesia juga memiliki hal-hal yang seperti itu. Bahasa Jawa tambah lagi, itu tambah rumit lagi. Maksudnya bahasa Jawa itu juga satu kalimat bisa digunakan untuk beberapa hal yang berbeda. Misalkan satu contohnya nonjok. Tahu nonjok? Nonjok itu apa? Nah, mukul itu kalau orang Bojonegoro. Tapi kalau orang Jogja, nonjok itu buh. Kalau orang Bojonegoro, buh itu kadang-kadang sebagian namanya anjing ya. Itu orang Bojonegoro. Jadi nonjok itu orang sana mengatakan nonjok itu ya buh itu. Tapi kalau di Bojonegoro nonjok ya itu dipukul, itu nonjok itu. Jadi beda. Nah, ini ada riba dan ribawi. Ini juga merupakan hal yang mendapat kritikan dari Syekh Abdullah bin Bayah. Ternyata kalau disebut ribawi itu tidak bisa dikonotasikan itu adalah praktek riba yang diharamkan. Sehingga ketika dibahas, oh ini masuk dalam kategori ribawi, belum tentu itu haram. Bisa jadi itu tetap boleh. Contoh itu begini. Perempuan itu benda yang paling disukai apa? Emas, benda. Kalau uang itu kan alat tukar ya. Emas kan? Ya. Ada nggak yang perempuan yang di sini ada nggak yang nggak suka sama emas? Nah, barangkali ada yang nggak suka sama emas. Apa ada ya perempuan yang nggak suka sama emas? Ah ya ada gitu. Kemungkinannya dua. Perempuan yang nggak suka sama emas, perempuan yang nggak suka sama emas itu kemungkinannya dua. Pertama, perempuan itu
sudah sampai ke derajat waliyatullah, derajat kekasihnya Allah, seperti Robi'ah Adawiyah. Itu walinya Allah yang sudah nggak suka dengan harta benda. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua mungkin perempuan itu kurang waras sehingga dia nggak suka dengan emas. Karena fitrah manusia, perempuan itu suka dengan perhiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i. Kalau laki-laki itu ya fitrahnya suka dengan perempuan. Begitupun perempuan fitrahnya suka dengan laki-laki. Kemudian fitrah manusia lagi itu suka dengan anak-anak. Jadi kalau ada pasangan suami istri kok nggak mau punya anak, saya nggak suka anak. Nah itu juga berarti tidak normal. Karena normalnya setiap pasangan suami istri itu suka dengan anak. Baik, jadi terma ribawi tidak boleh dipahami secara parsial, atau memahami ribawi itu disamakan dengan riba. Padahal itu adalah sesuatu pemahaman yang keliru menurut Syekh Abdullah bin Bayyah. Menurut beliau bin Bayyah bahwa orang yang memahami ribawi itu sama dengan riba, itu sama dengan orang yang memahami bahwa semua orang itu pasti semuanya akan masuk surga. Padahal jelas orang yang masuk surga itu adalah orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, bisa nggak masuk surga? Menurut akal logika kita nggak bisa. Meskipun bisa saja Allah memasukkan surga, tapi kan itu nggak dilakukan. Nanti Allah itu nanti dianggap sebagai zat yang tidak adil. Padahal beliau ini sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi kalau agama selain Islam dianggap benar, nah ini berarti kan akan kontradiksi dengan ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa semuanya kan makhluk Allah, dan surga neraka itu juga yang menciptakan Allah. Jadi kalau meskipun ada orang non-muslim dimasukkan ke surga, itu juga haknya Allah. Siapa yang berani menghalangi? Siapa yang bisa menentang kehendaknya? Kan tidak ada yang mampu. Orang yang mengatakan seperti itu sebetulnya nggak salah juga. Tetapi itu secara syariat itu salah. Karena mestinya yang masuk surga itu adalah mereka yang beriman, mereka yang beragama Islam. Baik, kayak tadi ini, orang yang mengatakan ribawi itu sama dengan riba, itu juga secara bahasa, secara apa itu harfiah atau etimologi, ribawi dan riba itu yang satu ada kata-kata menggunakan ribawiyun, itu istilahnya adalah kalau di dalam gramatikal Arabik itu menggunakan istilahnya itu adalah sebangsa, atau jadi seperti bangsa riba begitu. Padahal mestinya itu tidak riba. Kenapa? Karena menjual emas dengan emas, saya tadi mengatakan bahwa perempuan yang suka emas, emas itu kalau dijual dengan emas itu dihukumi ribawi, tidak dihukumi riba. Boleh apa tidak emas dijual dengan emas itu? Boleh enggak? Boleh, tetapi ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, tidak boleh ukurannya dari emas satu dengan emas yang lain itu berbeda. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan 1 gram emas ditukar dengan 1 gram emas, yang 1 gram emas ini 1 gram emas ini ternyata 24 karat, yang 1 gram emas ini itu 21 karat, itu kalau misalkan dikurangi bobotnya, karena untuk menyamakan, sehingga yang 21 karat itu bobotnya 2 gram, yang 24 karat itu 1 gram. Kenapa dilakukan itu? Agar harganya itu setara. Karena kalau 21 karat misalkan per gramnya, kalau sekarang emas 24 karat yang asli murni berapa 1 gramnya? Berapa biasanya?
Kalau kita lihat di Antam saja ya, di Antam, emas Antam itu per gramnya mencapai 2.200.000. Itu yang asli 24 karat. Emas Antam. Katakanlah 2.200.000. Itu kalau 21 karat mungkin hanya sekitar 1.100.000, mungkin separuhnya lah. Nah ini kalau misalkan diperjualbelikan, maka emas yang 24 karat dengan 21 karat itu nanti yang 21 karat 2 gram, yang 24 karat 1 gram, agar nanti harganya itu sama. Akan tetapi penjualan seperti ini itu tidak boleh, karena nanti kalau itu tidak sama, padahal ini sama-sama jenis emasnya, itu akan terjadi riba, bukan ribawi saja, tetapi riba yang diharamkan. Agar itu tidak terjadi riba, maka caranya jangan langsung menukarkan, tetapi adalah apa? Menjualnya. Jadi menjual dulu emas yang 1 gram dengan harga 2.200.000, kemudian membeli, digunakan untuk membeli emas yang 2 gram yang 21 karat. Nah itu baru boleh, baru halal. Caranya seperti itu. Nah ini kritik dari Syekh Abdullah bin Bayah. Kenapa? Karena di bank itu yang dikatakan ribawi itu ternyata tidak hanya emas, tetapi seluruh alat tukar. Emas itu kan dulu yang digunakan, kalau kita lihat sejarahnya, yang dipakai untuk alat tukar itu apa? Dirham dan dinar, ya kan? Dinar dan dirham. Kalau dinar itu dari emas, kalau dirham itu dari perak. Nah, itu dulu, tapi sekarang nggak ada orang menggunakan transaksi pakai emas, pakai perak, itu sudah nggak ada. Bahkan sekarang ini transaksinya pakai kris ya. Pakai apa transaksinya? Gesek. Sekarang sudah uangnya itu digital ya, digital money. Sudah nggak bentuk fisik lagi. Jadi tidak harus berbentuk emas atau perak, tetapi sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari emas, perak, kemudian berubah menjadi uang kertas. Uang kertas dulu, setelah uang kertas sekarang uang digital. Nah ini semuanya dianggap juga sebagai ribawi. Kenapa? Karena dia sama-sama dipergunakan sebagai alat tukar untuk jual beli, untuk alat tukar lah. Apapun bisa direpresentasikan oleh uang, meskipun itu bukan emas atau perak. Kegunaannya sama, sehingga itu disebut juga dengan bei ribawi. Nah, karena sama-sama ribawi itu, ternyata di dalam untuk transaksinya itu masih diperbedakan kayak tadi, 1 juta kembalinya 1.150.000 kayak tadi. Makanya itu yang dikritik oleh Abdullah bin Bayah, kalau itu ribawi terus kemudian itu bisa menjadi riba karena prakteknya itu yang mengandung riba. Kemudian ada juga praktek apa yang dianggap kurang sesuai di dalam bank syariah atau misalkan perbankan saat ini, itu adalah perbankan itu menggunakan sistem namanya menguntungkan bagi dirinya. Artinya gini, kalau ada nasabah itu datang ke bank, maka yang diterapkan sistemnya adalah trust. Nasabah harus percaya kepada bank, uangnya pasti aman. Entah dipakai untuk apapun, nggak boleh protes. Berbeda dengan ketika ada nasabah pinjam uang kepada bank. Ini bank dia sistemnya menerapkan curiga. Ya. Berbeda. Jadi misalkan gini logikanya. Kalau sampean ini mau naruh uang di bank, nabung misalkan, atau deposito di bank, maka nanti uang itu mau diapakan oleh bank, itu kita nggak boleh tanya. Yang penting uang kamu aman. Artinya kalau kamu taruh di rekening, semisal kamu punya ATM itu kamu gunakan untuk tarik tunai di mesin ATM, ya keluar uangnya. Kamu gunakan untuk belanja pakai mobile banking juga bisa. Tapi kalau ketika uangnya bank itu mau dipinjam sama nasabah, itu sistemnya curiga.
Makanya ditanya dulu, uang ini mau digunakan untuk apa? Terus kemudian ini kembali kapan? Ini diangsurnya per bulan berapa? Dan yang pasti lagi, ketika uang itu dipinjam sama nasabah, nasabah pasti dimintai apa? Jaminan. Dimintai jaminan kan? Jaminannya apa biasanya? Surat berharga. Apa itu? Sertifikat, BPKB. Nah, itu pasti ada jaminannya. Tapi ketika sampean ini naruh uang di bank, sampean minta nggak? Jaminan mana bang? Ini uangku mau kamu pakai. Jaminannya mana? Ada nggak? Nggak ada kan? Ini berarti kan ada semacam ketidakadilan menurut Syekh Abdullah bin Bayyah. Kenapa kalau uang itu ke nasabah itu curiga sehingga nasabah itu harus pakai jaminan. Tapi ketika nasabah ini naruh uangnya di bank, nasabah nggak boleh tanya uangnya mau dipakai untuk apa nggak boleh. Nah ini menurut Syekh Abdullah bin Bayyah dikritik juga. Ini ternyata tidak seperti di dalam menurut pemikiran beliau ini ada ketidakadilan di situ. Karena dengan adanya kritikan ini ternyata ini juga dilaksanakan oleh sebagian bank syariah, diantaranya BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu ternyata ada salah satu produknya itu yang membebaskan jaminan. Jadi ada kredit atau ada pembiayaan di bank syariah BSI itu yang tanpa jaminan, yang disebut dengan KUR, kredit usaha rakyat, untuk UMKM, untuk masyarakat kecil menengah, untuk menengah ke bawah. Itu ternyata nggak pakai jaminan. Dan ini ternyata selaras dengan apa yang disampaikan Abdullah bin Bayyah tadi, bahwa ketika uangnya bank itu mau dipakai nasabah, itu tentunya bank juga harus percaya tanpa ada jaminan. Sebagian itu diterapkan. Tapi tidak semuanya bank itu mau. Kenapa? Karena sudah berkali-kali ternyata uangnya bank itu ketika dipinjam nasabah untuk pengembaliannya itu sangat sulit. Nah, itu yang terjadi. Nah, inilah karena mempelajari hal itu, bank itu dianggap sebagai lembaga yang harus untung. Kalau dia dirugikan seperti itu, ada kredit macet, maka itu yang repot nanti adalah bank sendiri. Sehingga bank menerapkan yang namanya apa? Curiga kepada nasabah yang melakukan pembiayaan. Makanya dimintai jaminan. Kalau sewaktu-waktu nasabah ini tidak bisa membayar, maka jaminan itu yang akan digunakan untuk melunasi. Nah, ini praktek-praktek yang dianggap sebagai kritikan Abdullah bin Bayyah dalam Maqasid Muamalat terkait dengan bank syariah atau bank-bank standarnya perbankan yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga yang menjadi kritikan Syekh Abdullah bin Bayyah itu terkait dengan inflasi. Jadi uang itu masih dijadikan sebagai instrumen untuk menekan inflasi. Jadi kalau harga-harga barang itu pada naik, orang susah untuk beli, itu namanya deflasi. Tapi kalau harga barang itu naik, orang-orang masyarakat itu pegang uang, itu namanya inflasi, atau uangnya itu tidak mempunyai nilainya menjadi turun. Istilahnya beginilah, kalau sampean dulu ketika SD itu beli bakso 10.000 itu sudah dapat bakso, sudah dapat es teh, sudah dapat lontong ya. Kalau sekarang 2025 itu 10.000 paling hanya dapat bakso. Mungkin di sebagian tidak boleh, ada ya yang nggak boleh 10.000 ya, lebih kan, satu mangkok lebih dari 10.000 sudah ada. Ini menandakan bahwa uangnya sama 10.000 tetapi nilainya sudah berbeda. Nah, ini yang disebut dengan inflasi. Sama-sama uangnya 10.000 tetapi 10.000 zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Nah, sekarang kalau misalkan sampean misalkan ya, dulu ketika
ada orang itu utang 1 juta pada tahun 1990 dan mau dikembalikan tahun 2025 atau setelah 35 tahun. Padahal 1 juta tahun 90 itu sudah bisa untuk beli sepeda motor. Sekarang 1 juta itu kalau dibelikan sepeda motor hanya dapat lampunya sama jok. Jadi nggak dapat yang lain. Nah ini nanti ketika dia mengembalikan, apakah tetap mengembalikan 1 juta atau 1 juta ini karena sudah mengalami inflasi, itu pengembaliannya nggak 1 juta tapi 10 juta. Karena 1 jutanya dulu itu 10 jutanya sekarang. Kira-kira kalau Anda yang menagih, itu menagih yang 1 juta atau yang 10 juta? 10 juta. Kalau posisi Anda yang sebagai ditagih, maunya yang bayar 1 juta atau 10 juta? 1 juta. Ini berarti nggak fair itu. Ya, itu sama seperti itu. Jadi ada inflasi. Ternyata inflasi ini itu juga berkembang karena di dalam bank-bank itu berperan, ikut andil. Coba kalau misalkan suku bunga pinjaman itu dinaikkan, suku bunga tabungan itu diturunkan, orang semuanya pada nabung, naruh uangnya di bank. Kenapa? Lebih baik naruh uang di bank, bunganya dapat banyak, daripada uangnya diambil tapi dia dipajakin sangat tinggi sekali bunganya. Dia rugi. Nanti dia pengembaliannya banyak. Nah ini orang yang berpikir seperti itu nanti akan berbondong-bondong naruh uangnya di bank. Kalau uangnya pada di bank semuanya, maka yang terjadi apa? Uang yang beredar menjadi sedikit. Kalau uang yang beredar sedikit, maka daya beli masyarakat menjadi menurun, rendah. Kalau itu yang terjadi, apa namanya? Perekonomiannya menjadi lesu. Kalau perekonomiannya lesu berarti apa? Ya PDB-nya turun, kemudian pertumbuhan ekonominya juga stagnan, bahkan bisa turun juga dan seterusnya. Ini berakibat negatif. Tapi kalau ternyata dibalik, orang itu lebih suka pinjam di bank daripada naruh uang di bank, nanti uang yang beredar terlalu banyak sehingga semuanya pada pegang uang, maka daya beli masyarakatnya menjadi naik karena kan pada pegang uang. Kalau pada pegang uang berarti dia bisa beli. Nanti kalau seperti itu harga barang akan menjadi naik karena semuanya pada pegang uang. Nah itulah yang disebut dengan inflasi. Nah seperti ini mendapat kritikan oleh Abdullah bin Bayyah karena tidak begitu efektif. Mestinya yang efektif pengendalian inflasi itu tidak ditentukan dengan beredarnya uang, tetapi di sektor real, yaitu apa? Terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli, daya beli masyarakat dan daya serap dari produsennya, tidak ditentukan dengan beredarnya uang. Karena kalau ditentukan dengan beredarnya uang nanti bisa dipermainkan. Kalau orang pengen harganya naik, tinggal disebar uang. Kalau pengen harganya itu turun, tinggal uangnya ditarik di bank. Nah ini kurang menarik. Maksudnya itu yang mendapat kritikan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah. Baik, ini adalah sudah 1 jam ya, nggak terasa kita sudah berdiskusi, sudah mengaji dari kitabnya beliau Maqasidul Muamalat wa Marsyidul Waqiat. Episode kali ini yang mengangkat tema kritikan Syekh Abdullah bin Bayyah dalam kitabnya Maqasidul Muamalat wa Marsyidul Waqiat terhadap keuangan syariah kontemporer saat ini, yaitu yang ada di bank-bank yang ada di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Sampai ketemu lagi pada episode mendatang. Semoga apa yang kita diskusikan pada ngaji Turos ini membawa manfaat, membawa barokah, membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin.
ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.